big price. They're being decimated. آن با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ Saudara, sebuah serangan udara Israel menghantam bangunan tempat tinggal di Jalan Al-Jala di pusat kota Gaza pada Kamis malam. Rekaman video menunjukkan momen terjadinya ledakan diikuti oleh kobaran api dan asap tebal yang membumbung tinggi di atas gedung. Tugas darurat pun terlihat berupaya memadamkan api, sementara sebuah ambulans tiba di lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan warga menerima panggilan dari militer Israel yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan gedung sebelum bangunan itu diserang. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas di Palestina sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 73.000 jiwa. Saudara, Iran terus melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Salah satu serangan ke Jordania menyebabkan tentara AS tewas. Media pemerintah Iran menyatakan rudal-rudal tersebut diluncurkan secara bergerak untuk menyerang berbagai pangkalan militer AS serta instalasi strategis di negara-negara Teluk termasuk di Kuwait, Bahrain, dan juga Jordania, di mana serangan di Jordania mengakibatkan tentara Amerika Serikat tewas, saudara. Iran menyatakan serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang terbaru Operasi Nasar II sebagai aksi balasan atas rentetan serangan udara masif yang diluncurkan oleh Amerika Serikat ke infrastruktur militer dan pesisir Iran. Militer Yordania secara aktif menembak jatuh gelombang rudal dan juga drone yang ditembakkan dari Iran karena melanggar kedaulatan wilayah udara mereka. Serangan drone dan juga rudal Iran di kamp militer Amerika Serikat di Jordania mengakibatkan 3 tentara AS tewas. Sementara itu, saudara, militer AS telah melancarkan serangan selama 13 malam berturut-turut ke target militer Iran. Komando Pusat AS merilis rekaman yang menunjukkan serangan ke pusat komando, fasilitas drone, dan juga jaringan komunikasi di Iran. Menurut Centcom, serangan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Iran dan mengurangi ancaman terhadap pelayaran komersial di wilayah tersebut. Pertempuran baru ini dimulai setelah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan gagal pada Juni lalu. Saat di Gedung Putih, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut militer Iran sudah tidak memiliki apa-apa untuk melakukan perlawanan. Trump mengklaim Iran sudah kehilangan seluruh kapal perang dan juga pesawatnya. They have no military. They have no navy. They had 159 ships. Everyone's at the bottom of the sea. They had 212 airplanes. Everyone is gone. They have no radar. They have no anti-aircraft. They have no nothing. Other than they're mean and they're smart and they still have some capability. But 4 months ago, trust me, they were much, much stronger. Okay? I want to give you the non-fake news. Ledakan ini terjadi di pangkalan udara Muwafaq Salti, Jordania, saat serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran menghantam wilayah ini. Pentagon pun mengonfirmasi 3 tentara Amerika Serikat tewas dan puluhan lainnya
luka akibat serangan ini. Geram, Presiden Amerika Donald Trump pun langsung mengultimatum Iran akan membayar harga yang mahal atas serangan ke pangkalan militer AS. Omongan Trump langsung dibuktikan dengan gelombang baru serangan udara terhadap target militer Iran, menandai malam ke-13 berturut-turut operasi pengeboman yang dilakukan militer AS. Some of you are going with us to honor our heroes, and they are indeed great heroes, actually. They said, and all of them said very strongly, we cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. They're going to pay a big price. They're being decimated. Iran memang terus melancarkan serangan dengan menyasar pangkalan militer AS di negara sekutunya di Timur Tengah. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, sempat melontarkan ancaman akan beri pelajaran tak terlupakan pada Amerika Serikat. Jika Washington terus meningkatkan konflik, maka Amerika Serikat akan dapat pelajaran yang tak terlupakan dari Iran. Iran menuding AS berulang kali melanggar nota kesepahaman damai. همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Perang Iran dan AS kembali memanas karena tidak tercapai kesepakatan, sehingga Teheran kembali memberlakukan blokade di Selat Hormuz dan menembak kapal yang melanggar. Yang kemudian memicu saling balas dan menghanguskan semua rencana pembicaraan damai di meja perundingan. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengultimatum Iran akan membayar harga yang mahal atas serangan ke pangkalan militer AS di Yordania yang mengakibatkan tentaranya tewas. Di sisi lain, Iran terus meluncurkan serangan udara ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah. Kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga Atase Pertahanan Indonesia di Iran 2009-2012, Maijen Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Saya ke Pak Budi dulu. Kalau kita lihat membaca gaya penyampaian dari Donald Trump, ini bukan pertama kalinya Donald Trump menyampaikan ancaman kepada Iran. Nah, kalau ancaman yang Anda baca kali ini membayar dengan harga mahal ketika ada tentara yang tewas akibat serangan dari Iran, Anda membacanya seperti apa? Iya, Mas, ini adalah anger match. Jadi memang kemarahan yang teramat sangat menggelitik hatinya Trump, karena selama ini mungkin tidak terekspos seberapa jauh dan seberapa besar korban-korban tersebut. Tapi sekali korban ini ternyata ada, ini bagi Trump kan sangat mengganggu, irritating. Kenapa? Karena di dalam negeri pun kan tentunya mau percaya sama Trump sudah agak goyah. Kenapa? Ya karena personelnya sudah ada yang mati. Berikut juga dengan tentara-tentara Amerika yang berperang dalam hal ini. Dia juga semakin mengurangi trust-nya dia bahwa keamanannya dia dijamin penuh, ternyata tidak terjamin. Nah, ini kalau menurut saya, Mas, Trump pastinya marah dan dia akan benar-benar memberikan pelajaran. Pelajarannya ya lagi-lagi seperti itulah Trump. Memang kelebihannya dia kan di teknologi. Anggarannya dia saja ratusan miliar dolar sampai triliun miliar dolar, sedangkan Iran cuma 10 miliar dolar. Artinya apa? Secara logistik memang jauh lebih besar Amerika, secara teknologi jauh lebih besar Amerika. Tapi yang disampaikan oleh Trump dengan mengatakan bahwa they have nothing, gitu kan? Ternyata tidak nothing. Iran masih mempunyai. Terbukti apa? Terbukti bisa melumpuhkan pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara regional dalam hal ini. Terbukti juga ada pasukan Amerika yang meninggal. Jadi sekali lagi, Mas, ini memang kemarahan yang memuncak menurut saya. Tapi kemarahan yang memuncak pun bukan berarti ini akan menuju serangan darat, Mas. Jadi lagi-lagi. Iya, ini yang ingin saya tanyakan juga.
Ya, psychological warfare biasa. Dia akan perang psikologi. Dan perang psikologi ini yang sebetulnya accustomed to, jadi familiar with. Sudah Oke. terbiasa Iran dibeginikan. Sehingga semakin dibegitukan, dia semakin imun untuk menghadapi tekanan-tekanan psikologi seperti itu. Dari Karena kalau kita lihat dari Iran sendiri nampaknya tidak memperdulikan begitu, serangan terus bertubi-tubi dilakukan melalui drone maupun rudalnya. Saya ke Bang Evata, kalau melihat pernyataan Trump kali ini nanti langkah yang diambil Trump akan meningkatkan eskalasi serangan atau berpikir ulang kembali untuk mengatur strategi dalam perang ini? Ya, strategi dari Amerika Serikat tentu terus terkalibrasi ya. Mereka menghitung dari laporan intelijen yang ada. Memang saat ini kondisi di dalam politik dalam negeri Amerika Serikat cukup mendapatkan sorotan tajam ya. Karena ternyata pendukung MAGA itu 1 dari 5 orang itu sudah mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendukung perang tersebut. Bahkan ada jajak pendapat yang dibuat oleh Fox News juga mengatakan kurang lebih 50% itu sudah menentang ya langkah yang diambil oleh Amerika Serikat. Tetapi Trump tidak kekurangan strategi, dia malah nanti ke depannya akan menetapkan tarif baru ya dari ratusan negara di dunia. Jadi kali ini sekarang kondisinya adalah Donald Trump mencoba semaksimal mungkin untuk mengambil pundi-pundi keuangan dari dunia begitu. Selain dari aset beku yang Donald Trump sendiri mengatakan bahwa setiap satu serangan yang mereka lakukan di Selat Hormuz, maka hal itu harus dibayar dari aset beku yang sama ini dibekukan oleh Amerika Serikat. Itu adalah aset Iran gitu. Nah ini kan tanda bahwa sebenarnya Donald Trump juga memainkan satu kondisi perekonomian. Dia menghitung dengan baik ya bagaimana kondisi peperangan hari ini. Dan dia berharap bahwa dunia harus menaruh mata ke sana. Akan tetapi kondisi Iran ya kali ini juga sangat serius. Mereka mengatakan bahwa tidak usah membawa mediator tambahan. Kita tahu bahwa ternyata Amerika Serikat mengutus ya atau meminta proposal tambahan dan hal ini dibawa oleh Perdana Menteri dari Irak yang mengatakan bahwa nanti ke depannya harus ada gencatan senjata. Tapi dari Iran menolak secara total begitu, mengatakan bahwa tidak perlu ada lagi mediator tambahan. Amerika Serikat sangat delusional ya. Amerika Serikat juga tidak mampu memiliki satu etiket baik dalam perundingan jenis apapun. Sehingga Maka, pertemuan antara Iran dan juga Irak, maaf saya potong, kalau kita tahu bahwa ada juga pertemuan antara perwakilan Iran dan juga Irak yang berlangsung, ini menurut Anda juga akan sia-sia dalam upaya negosiasi? Ya, Amerika Serikat berharap agar ada negosiasi yang sangat-sangat bagus dan menguntungkan posisi mereka begitu. Tetapi kondisinya dunia berharap agar ada gencatan senjata. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah disampaikan oleh Khalifah juga ya bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun. Mereka tahu bahwa titik yang paling membuat Amerika panas itu adalah Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz kali ini, per data hari ini, hanya berhasil 1 kapal tanker yang lewat begitu. Biasanya ada 15 dan 20 kapal tanker. Ini kan membuat Amerika, wah ini kalau mereka tidak melakukan serangan besar-besaran, maka akan sangat merugikan perekonomian mereka. Harga minyak mereka sudah meledak dan segala sesuatu malah menyulitkan mereka. Saya lihatnya demikian. Nah, ini yang akhirnya menjadi pemicu baru dari Amerika Serikat sehingga Donald Trump pun geram. Kalau dari Pak Budi sendiri melihat setelah menyerang Jordania yang mengakibatkan 3 tentaranya tewas, kira-kira dari Irannya sendiri pertama, apakah alutsista militernya itu masih sanggup untuk menghadapi perang panjang? Dan yang kedua, negara mana lagi ataupun negara mana lagi yang nantinya akan disasar oleh Iran di Timur Tengah? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan saya ke Pak Budi, pengalaman Anda mengamati langsung bagaimana alutsista dari Iran selama bertugas di sana. Iran sendiri sebenarnya yang terus meluncurkan gelombang serangan rudal ke pangkalan AS, seberapa besar sih sebenarnya kapasitas cadangan persenjataan mereka untuk melayani perang jangka panjang ini, Pak Budi? Ya, berbicara perang jangka panjang, berarti ini the power of endurance. Inilah Mas yang sebetulnya kelebihan dari Iran. Sebetulnya momen kritikal yang membuat Amerika atau dalam hal ini Trump ini marah dan benar-benar anger. Kenapa sih? Karena kemampuan Iran yang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan sama Amerika. Pertama, tentang perang asimetris, katakanlah seperti itu. Bagaimana hebatnya Iran ya tidak meremut memang, karena apa? Karena mereka semuanya ini adalah strategic alignment with operational autonomy. Siapa itu? Ya orang-orang yang jadi proksinya dia. Coba bagaimana dengan Hizbullah?
dia bisa bergerak seperti itu di Lebanon. Kemudian menyusul bagaimana dengan Houthi di Yaman dengan keberadaan El Mandeb, the second Hormuz yang ada di El Mandeb. Ini kan adalah kegiatan-kegiatan yang masih bagi Amerika gangguan terbesar bagi dia. Kemudian kenapa Amerika marah? Dia sadar bahwa di Iran ini arsenalnya kayak rudalnya Iran yang masih ribuan dalam hal ini. Kemudian rudal itu ditanam di dalam lorong-lorong dan di bawah gunung yang ini peluncurnya nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena geographically ini memang menang bagi Iran. Dan yang ketiga, Mas, kalau menurut saya yang buat Amerika ini memang nggak habis pikir dalam hal ini, have no strategy or have no tactics anymore. Kenapa? Karena sampai sekarang Iran masih diakui mampu mengunci Hormuz. Nah, sedangkan kalau sudah berbicara Hormuz, ini kan berarti berbicara international global security. Dan ini adalah titik yang sangat membuat Amerika itu meradang. Memang kita sadar, Mas, kalau secara teknologi memang ya kalah lah Iran Secara konvensional. dan Kalah Iran. dijadikan salah satu kunciannya adalah Selat Hormuz ini ya, menjadi salah satu Betul, bisa dikatakan betul. kartu Jadi asnya kayak lah, saya sampaikan. kartu asnya Iran dalam meladeni perang dengan Amerika Betul. Serikat. Kalau dari Bang Evata sendiri melihatnya serangan ke pangkalan AS di Jordania mengakibatkan 3 tentara AS ini tewas. Nah, menurut Anda strategi dari Iran akan terus melakukan serangan ke pangkalan militer AS di negara-negara sekutunya? Ya, Iran tidak akan melakukan serangan langsung ya kepada Amerika secara total ya. Mereka juga akan mencoba semaksimal mungkin untuk mengeskalasikan sesuatu yang masih terkondisikan dengan baik. Kita juga melihat bahwa serangan dari Iran juga tidak menyasar langsung Israel, dan sudah ada diplomasi back channel yang bocor bahwa dari kedua negara juga berharap nanti ke depannya ada satu langkah yang baru ya terkait dengan konsolidasi ke depan. Dan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka harus memegang kendali juga terhadap Hormuz. Nah, maka dari itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya serangan dari Iran ini adalah serangan yang mencoba semaksimal mungkin untuk menampar Amerika Serikat tanpa membuat Amerika Serikat merasa geram. Karena Amerika Serikat dalam beberapa langkah mereka terlihat selalu mencari cara, mencari alasan untuk memperbolehkan melakukan pengeboman strategis ya, yang jauh lebih parah daripada yang sebelumnya. Kita juga mendapatkan data bahwa ke depan nanti Amerika akan menggunakan B-1 Lancer ya yang sudah dipersiapkan dari Inggris yang nanti akan meluncur ke wilayah Teheran sana gitu. Ini tanda bahwa sebenarnya Amerika sengaja mengeskalasi perang karena kita tahu bahwa saat ini Amerika juga meminta dana kepada parlemen kurang lebih nanti ke depannya sekitar 1.500-an triliun ya. Dana ini membuktikan bahwa Amerika memang harus melakukan eskalasi apapun yang terjadi begitu. Sekarang mereka sudah habis 674 triliun begitu, dan mereka baru meminta yang baru lagi, dan kita bisa melihat bahwa eskalasi yang dilakukan oleh kedua negara ini memang masih dalam kondisi yang cukup strategis. Dan ternyata dalam fakta juga tidak seluruh kematian tentara Amerika itu karena kesalahan dari Iran. Memang ada fase-fase tertentu di mana mereka sedang berupaya untuk melakukan pembersihan, tetapi mereka meledak sendiri di sana. Nah, ini yang masih sulit sekali dikonfirmasi, tetapi Iran mengatakan bahwa ini ada serangan dari mereka, dan Amerika Serikat mengatakan bahwa ini ada serangan dari mereka. Padahal itu adalah human error juga. Maka Amerika Serikat tampaknya terus mencari cara gitu untuk melemahkan, untuk terus melakukan posisi eskalasi. Iran. Ya, dan nampaknya kalau kita lihat kedua belah pihak ini sama-sama menolak untuk menurunkan ego militer mereka nih. Kalau seandainya hal itu yang terjadi, menurut Pak Budi sendiri, skenario terburuk apa yang akan terjadi di Timur Tengah dalam beberapa minggu ke depan? Skenario terburuk adalah saya melihat ini negara-negara yang di Timur Tengah ini, apabila dia memang benar-benar tidak merasa aman dengan keberadaan Amerika, walaupun Amerika sudah menawarkan untuk katakanlah nuklir for peace ya ke Saudi, ini kan adu politik bagaimana caranya bahwa kekuatan yang ada di Middle East ini tidak hanya Iran, dan dipasanglah di sana Saudi sehingga bisa untuk mengimbangi Iran. Ini salah satu perkembangan di mana ini situasi di Teluk tidak semakin bagus, bukan hanya hedging Saudi sekarang terhadap Cina dan lain sebagainya, tapi dia sudah di welcome sama Amerika untuk membuat nuklir. Nah, ini menurut saya skenario yang terburuk yang akan terjadi apabila ini negara-negara Teluk ini kan pada dasarnya tidak merasa
perang sendiri-sendiri. Dia perang itu tidak mau dia terlibat dalam hal ini. Kalau toh memang Amerika dan Iran ini terlibat, nah itu perangnya Amerika sama Iran, bukan perang kita. Sehingga tiap-tiap negara di Teluk ini mempunyai national interest sendiri-sendiri. Tapi kalau negara-negara di Teluk ini mempunyai common perception, kemudian apakah dia akan benar-benar menyerang Iran sehingga timbul ini regional warfare, nah regional total warfare, ini yang paling the worst one, skenario yang paling jelek. Dan saya kira ini juga tidak mungkin terjadi. Terbukti apa? Terbukti dari ada beberapa negara Teluk yang dia tidak membalas ke Iran. Kenapa? Karena dia yakin benar apabila dia membalas, negara-negara Teluk ini kan masuk dalam covernya, sejilnya Iran. Sehingga Anda membacanya negara Teluk ini yang merupakan sekutu Amerika Serikat ini memilih untuk tidak langsung membalas ya. Tapi kalau negara sekutu Amerika Serikat yaitu Israel, menurut Anda Mas Efata akan mengambil langkah seperti apa dan momen apa akhirnya dia ikut terlibat lagi dalam perang ini? Ya, tentu di dalam kondisi perpolitikan Israel mereka juga sekarang lagi menyusun strategi ya apabila nanti ke depannya diplomasi terkait dengan nuklir. Kalau Israel ini fokusnya ke nuklir, kalau Amerika ini fokus ke masalah energi ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa Selat Bab el Mandeb ini kan mulai ditutup oleh Houthi begitu per hari ini. Ini kan akhirnya menyebabkan eskalasi jadi tidak terkendali. Dan ditambah ada beberapa kapal ya, kapal tanker dari Arab Saudi yang dipaksa putar balik gitu. Maka ketika dua selat ini ditutup dan mereka tahu bahwa Houthi adalah proksi dari Iran, kemungkinan besar ya, maka Israel bisa saja ikut serta begitu. Akan tetapi yang nanti akan menjadi pemicunya kalau tiba-tiba Iran menyerang Israel. Kalau Iran tidak menyerang Israel sampai saat ini dalam diplomasi back channel yang bocor tadi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin melakukan serangan apapun dan mereka tidak ingin terlibat dalam eskalasi konflik yang diciptakan oleh dari Iran dan juga Amerika. Karena ketika dalam diplomasi jenis apapun dan juga negosiasi yang ada, Israel nggak pernah diajak begitu. Jadi saat ini mereka juga memainkan posisi-posisi strategis yang berbeda. Tampaknya kali ini Amerika yang harus melakukan titik tekan yang baru karena mereka juga membutuhkan kas-kas dan pundi-pundi strategi yang baru untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Baik, terima kasih Mas Efata, terima kasih Pak Budi atas perspektifnya terkait dengan eskalasi perang yang masih terus terjadi di Timur Tengah. Sehat selalu semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali hadir dengan informasi menanggapi putusan Hakim PN Jakarta Timur yang menerima eksepsi Dr. Tifa, mantan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, menantang ex-kliennya dan Dr. Tifa untuk membuktikan hasil penelitian mereka mengenai ijazah